Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali pada pembelajaran fikih. Untuk hari ini kita memasuki materi bab kedua dengan judul belajar bertanggung jawab setelah balik. Ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu. Yang pertama, mematuhi perintah syariat. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi balik. Yang keempat, membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul dalam lingkungannya. Yang kelima, menganalisis tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. Yang keenam, memahami konsekuensi balik terhadap kewajiban syariat. Yang ketujuh, membuat resolusi diri dalam menghadapi usia balik. Dan yang kedelapan, mempresentasikan resolusi diri yang dibuat. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mukallaf. Setiap muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu disebut dengan mukallaf. Ya. Seorang mukallaf memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah wajib yang telah ditentukan oleh syariat seperti salat, puasa, dan zakat. Nah, apakah kalian yang kelas 4 termasuk seorang mukallaf? Ya. Ada 3 syarat seseorang disebut mukallaf. Yang pertama, syarat yang pertama balik. Yang kedua berakal. Dan yang ketiga telah sampai dakwah kepadanya. Sekarang balik. Ya, balik. Secara bahasa, balik artinya sampai. Menurut istilah, balik adalah seseorang yang telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan syariat Islam. Sekarang ciri-ciri balik. Ya. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Ya. Ihtilam ataukah mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Mencapai usia 15 tahun, bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Ya. Ya, meskipun belum memahami haid untuk perempuan yang pada usia 15 tahun ataukah laki-laki mengalami ihtilam, maka itu sudah dikatakan balik. Haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Ya, masih tentang haid. Waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6
sampai 7 hari. Maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause sekitar 50 tahun. Ya. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Ya. Yang pertama ya hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Yang pertama ada salat, dilarang salat. Kedua dilarang puasa. Yang ketiga dilarang tawaf ataukah mengelilingi Ka'bah. Ya. Dan yang keempat menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Ya. Yang kelima iktikaf ataukah berdiam diri di masjid. Itulah hal-hal yang dilarang bagi perempuan ketika sedang haid. Sekarang kita masuk materi selanjutnya lagi, yaitu mimpi basah ataukah ihtilam. Ya, mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Mani atau sperma berbeda dengan air kencing dari segi bentuk dan warna. Ya. Hal-hal yang dilarang bagi laki-laki yang junub. Ya. Yang pertama itu dilarang salat. Ya, dilarang melaksanakan salat. Yang kedua yaitu dilarang melaksanakan puasa. Yang ketiga dilarang melakukan tawaf ataukah mengelilingi Ka'bah. Yang keempat menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang kelima iktikaf atau berdiam diri di masjid. Ya. Bersuci dari haid dan ihtilam. Ya. Setelah haid berhenti, seorang perempuan wajib bersuci dengan mandi besar. Ya. Setelah ihtilam, seorang laki-laki diwajibkan bersuci dengan mandi besar. Ya. Ya. Ya, carilah sebagai penutup, ya carilah informasi dari orang tuamu tentang balik dan ciri-cirinya. Sekarang tugasnya saya akan memberikan tugas, yaitu coba silakan anakku bertanya kepada orang tuamu, apakah kamu itu sudah balik. Jadi perempuan silahkan bertanya kepada ibunya, dan bagi laki-laki silahkan bertanya kepada ayahnya. Ya. Sekarang yang kedua, persiapan apa saja yang kamu lakukan untuk menghadapi masa balik. Dan yang ketiga, tuliskan sifatmu yang harus dirubah ketika balik. Ya. Pembelajaran hari ini, semoga anak-anakku bisa mengerti ataukah memahami materinya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, insyaallah nanti minggu depan kita lanjut. Jadi ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.